Gue nggak tahu apakah mereka selamat atau enggak, tapi yang pasti kita bakal fokus dulu dengan fight yang sedang terjadi kali ini dari Alpha 7 bertemu dengan Aiton. Akan ada sebuah pertukaran nyawa juga, tapi dua player lainnya dari Aiton nampaknya sedikit terlambat untuk memberikan sebuah balasan. Yap, memang Karil Hall dipulangkan ke lobby yang tadi melakukan clutch dengan begitu luar biasa, tapi teman-teman Seraya berkata Karil Hall sudah berjuang di Sanok, ini waktu kami untuk kembali bersinar juga membalas budi dari Karil Hall. Mavioso, net yang sangat tinggi, high toss ke bagian depan. Fran XX1 menjadi the last man standing. Tidak, ternyata dua, tapi satu orang udah agak cukup jauh dan menurut gue untuk penyelamatan ini sulit banget. Net dilempar, balasan memang ke arah bagian dari Alpha 7. Revo terdamage kan atau terkena damage. Splash saja, belum ada knockdown lagi. Tapi dari Alpha 7 pun menurut gue dari pilihan senjatanya mereka tidak terlalu bagus. Tapi lihat tembakan dari seorang Revo dengan M4 dan lihat disiplinnya ketika sudah banyak peluru tidak kena, langsung ngeperon lagi Jelly. Iya, itu namanya penjagaan badan ya. Oh. Harus bisa jaga badan, jaga mata, jaga hati juga. Tapi di sini ada yang lagi berusaha untuk menjaga badannya, yaitu Aiton. Zohan sedikit merasa sulit karena dia udah terlockdown oleh player-player dari Alpha 7. Dan dilewatin. Kelewatan atau dilewatin gue nggak tahu, tapi yang pasti dari Friend masih belum terdeteksi. Nah itu dia, wow, tertembak, terlindas. Begitu sadis dan begitu Afgan apa yang dilakukan oleh Senatexa ini membuat Zohan mau tidak mau, yaudahlah. Oke, gue akan menjadi solois aja sekarang for now. Karena mau gimana pun juga, Friend kalau diselamatin itu ibarat kata kayak dia bunuh diri gak sih? Suicide ke sana? Betul, karena lagi-lagi Jelly, kayak yang sering lu katakan, mantan itu memang menyakitkan. Senatexa yang nabrak Aiton loh. Iya. Satu player yang sempat main, balik lagi ke Alpha 7, dan Frank kayak dibiarkan aja bleeding out. Ini tim yang punya unsur-unsur sama dan mirip ya? Makanya. Yang satu A7, yang satu lagi AT7 gitu. Wah, karena Aton 7 ya. Kalau Benar, 7 benar. itu Shoo. Gitu. Itu CR7. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Masih match kedua dan ini juga dari play zone-nya udah terlihat ya, kayaknya udah cukup menyakitkan juga. Betul. Karena ini udah mau masuk ke zona 4, lagi berusaha banyak sekali tim untuk bisa bergerak. Namun memang ada beberapa yang sedikit tertahan juga kalau kita lihat di bagian map stream. Ada Alpha 7, lalu ada juga iCurt sedikit tipis-tipis, lalu Aiton yang mungkin lagi berputar agak jauh ya, karena dari Aiton last man standingnya seorang Zohan lagi berusaha untuk menghindar dari banyaknya gempuran-gempuran. Itu dia, sebenarnya sesuai dengan apa yang lu ungkapkan di awal tadi Jel, karena terbatasnya kompon, mereka semua menyadari hal tersebut dan coba bermain di bagian outer terlebih dahulu. Iya. Karena bagian tengah, ini seperti nyetor nyawa dengan tim-tim yang udah dapat kompon dan sudah melakukan gatekeep. Sementara kita lihat zona keempat, ini akan menentukan sekali dan ternyata circle-nya menuju ke arah bagian kiri very piat. Memang yang paling diuntungkan adalah G Gladiator yang memang turun ke arah bagian sana. Dan apalagi G Gladiator punya rumah, mereka punya komplek-komplek kecil juga. Mungkin untuk yang Gun Galacticus ada di bagian pinggiran pantai, dia agak sedikit terbuka tapi kamera fokus terlebih dahulu menuju ke arah iCurt Esports. Ada teman-teman yang bisa dibilang ini lagi berusaha untuk memberikan sebuah jegalan-jegalan mau juga menuju ke arah Alpha 7. Tapi on the other side kita melihat juga bagaimana dari Very Pierre udah mulai dihuni, udah mulai dijajah oleh berbagai macam tim yang menginginkan tempat tersebut. Bahkan Puncher King meledak mobilnya, udah nggak bisa kemana-mana, tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan. Dan Yangon Galacticos yang tadi sempat kita bahas juga, mereka sudah mendapatkan area-area tank, mereka dapetin cekungan-cekungan juga, mereka tinggal set up di sini. Walaupun memang bisa dibilang agak sedikit risky ya. Betul sekali, tapi lower ground ini seperti tidak ada counter karena mereka bisa melakukan crouch, kemudian pick lagi ke arah bagian lawan. Dan yang gila banget ya, sorry itu saya gue katakan gila, Vampire ini tim dari hutan tadi loh, kemudian turun ke arah bagian bawah dengan cukup nekat memanfaatkan situasi hektik yang terjadi di sekitaran zona keempat ini Jel. Dengan kendaraan-kendaraan yang mereka lakukan langsung ke arah bagian bulatan tersebut atau lingkaran tersebut, menunjukkan memang dari Vampire map knowledge-nya. Lagi-lagi kita harus acungi jempol. Iya, harus diacungi Jempol. Karena kalau tadi kita lihat dengan bantingan circle seperti itu, ada banyak sekali pergerakan prank ya bisa dibilang. Mereka udah utara banget. Betul. Terus tiba-tiba ketika bouncing ke arah bagian selatan mau nggak mau, oke gue harus putar balik lagi, gue harus mikir lagi karena pastinya lawan yang ada di depan itu beda lagi dong. Nah, itu dari dia. yang ketika awalnya mungkin prediksi oke yang dari utara ada ini tiba-tiba balik lagi ke selatan. Wah, kayaknya udah diisi-isi nih yang di bagian selatannya. Apalagi sekarang kan ber-18 tim gitu yang bermain kan. Jadi lebih banyak posibilitas untuk bertemu lawan-lawan yang berbeda. Oleh karenanya Face Clan aja yang sekarang berputar ke arah bagian atas lagi tidak mulus sama sekali. Mengingat datangnya Sam9 yang memang juga dari tadi bermain outer sehingga dua tim ini yang satunya muter-muter, yang satunya outer, jadinya ketemu di bagian pinggir-pinggir zona. Tapi ada beberapa nade yang dilemparkan, saling berbalas saja. Namun ini benar-benar wasting time.
terutama mungkin untuk Sam9 karena belum masuk sama sekali. FaZe Clan, Vintorez nggak mau langsung masuk. Dia tahu healing dia butuh dilakukan terlebih dahulu, dan bahkan Bigetron Red Villains yang menyambut satu tertakedown dan Yuhai ternyata di sana. Bahkan ke arah bagian kedua, ke arah bagian Morman yang langsung ngacir ke arah bagian dalam, tapi udah terlalu banyak tim juga yang menjaga di sekitaran Very Pure Jelly. Begitu sedikit pemilihan tempat yang bisa dimanfaatkan. Morman mau kemana? Morman bingung nggak tuh? Dia ngeliat ke kiri, oke rumah udah ada yang mobil. Ke kanan lagi, wah itu udah ada smoke-nya. Jadi mau nggak mau dia harus ngambil sebuah celah kecil. Dan that's it. Morman, Vintorez, dan kawan-kawan semuanya hilang dari map Erangel ini akibat dari telat rotasi dan juga bertemu dengan tim yang tidak diduga. Betul, bahkan S2G yang meratakan mereka seperti karma, karena di bagian awal tadi S2G yang ditumbangkan oleh satu player FaZe Clan yaitu Mela, kemudian FaZe Clan pun harus tunduk di tangan S2G. Namun kali lihat dari Sam9, kesalahannya cukup mirip dengan game sebelumnya. Mereka berkendara terlalu terbuka, tidak pelan-pelan, bahkan temennya di bagian kanan tidak bisa melakukan backup. Lihat, mereka tiduran, mereka ngepron. Memang harus tembakan dari titik yang lain, tapi ternyata ini membuat gerakan mereka kira kalang kabut, satu persatu tumbang, bahkan Tam di bagian depan sana oke masuk zona, tapi health point-nya sangat-sangat rendah. Iya gimana ya kalau kita ngeliat dari Sam9 ya, kayak ini udah kecil gitu loh zonanya, udah nggak banyak ruang gerak dan dia masih menggunakan bagi ngebonceng temennya. Ini exactly the same apa yang kita tonton di replay match sebelumnya, yang angle shot dari lawannya itu benar-benar lurus. Itu dia. Nggak digocek kiri kanan. Itu dia, ketika udah tertembak terutama dari bagian pengemudi ya kan Jel, sorry, dari bagian penumpang, dia tidak memberikan info bahwasanya langsung gocek kanan kiri, atau setidaknya kalau temennya udah ketahuan terkena damage, dia tetap lurus aja, lempeng aja. So Ya, itu lurus. mungkin yang harus diperbaiki dari tim Sam9. Kadang-kala memang harus mengambil sebuah resiko dalam movement, tapi tetap dengan micro driving skill yang harus dipertahankan lebih baik lagi. Tapi di bagian Very Pure kalang kabut banget, mereka diusir karena bagian kiri ada saling trade nade dari tim Yokohama atau DVL menuju ke arah bagian Agon, tapi Blade akan lempar lagi ke arah bagian depan. Ini masih menguntungkan banget bagi tim Yokohama karena mereka punya natural obstacle, mereka lebih dekat dengan zona, dan dari Agon cukup kesulitan. Tapi Blade tembakannya ke arah bagian Naoto, knockdown ke arah player tersebut. Sementara Ikert coba kontes ke arah bagian G Gladiator, dua malah tumbang, dan lagi-lagi Tigzy. Ini memang ngeri banget, dan lihat tumbang dua, satunya low HP terus digempur oleh tim G Gladiator. Chaos ini. Satu kata buat match ini, chaos. Chaos banget karena zona menuju ke arah Very Pure ini terbuka tempatnya, dan lihat bagaimana masih ada 15 tim bertarung di stage kelima atau circle kelima, dan Stone yang membersihkan semuanya. Stone yang mendapatkan keuntungan paling tinggi sejauh ini, dan semuanya sudah mulai hilang dari map Erangel perlahan-lahan. G Gladiators masih bertahan pastinya dengan 4 players yang mereka miliki, dan mereka akan menjadi satpam zona atau abang-abangan zona, karena sempat dibahas sama Eldoge juga tadi di awal, mereka lah yang dapetin tempat paling nyaman. Ketika semuanya lagi pusing 7 keliling, gue rotasi lewat mana ya? G Gladiators tuh yang udah kayak gue udah punya rumah, gue udah di tengah. Betul. Dan mereka tinggal menikmati saja. Sama halnya juga dengan sekarang ada perebutan entry compound dari arah bagian utara. Rico Infinity melawan Bigetron Red Villains. Yap, dari Bigetron memang mereka yang menjadi penantang kali ini karena harus masuk ke arah pertahanan dari Rico Infinity. Namun betapa tebalnya smoke, betapa tebalnya smoke ini membuat dari Bigetron tidak bisa masuk begitu saja. Tapi Genfos mulai masuk. Ada Let's go. itu dia, satu orang di sana, dua berarti knockdown dari Rico. Bigetron, BTR, satu lagi kejar di bagian atas, tembakan dari seorang Alkev, low HP sekali. Ini akan menjadi sebuah momentum untuk BTR atau Bigetron Red Villains menunggu terlebih dahulu, nggak boleh terlalu terburu-buru, di end saja agar tidak ada info yang masuk. Tapi dua player knockdown, Alkev akan terus buying time agar tidak masuk ke bagian atas, tapi Deka juga masuk, bahkan ada Molotov. Ini tidak baik sama sekali. Third party yang benar-benar on point banget, tapi Yuhai masih bisa menjaga di bagian bawah. Yuk bisa Yuhai, yuk bisa melakukan pertahanan dari Deka. Apakah masih ada utility yang mereka bisa lemparkan, bahkan knockdown 3 karena bagian Bigetron. Oh no, Deka benar-benar sangat presisi waktu maju mereka. Masih ada pertahanan, masih bisa dilakukan defense dari Yuhai, tapi ternyata tidak bisa. Terlalu banyak player Deka yang datang. Dan tiba-tiba muncul Rico Infinity, come on lah, tidak dewasa ini. Tiba-tiba muncul ketika semuanya lagi pada rusuh dan berusaha untuk menjadi third party yang tetap partiin Bigetron dan Villains, and that's it! Di Kia Plus yang berhasil merebut entry compound arah utara, dan benar-benar kosong di arah utara tersebut. Tidak ada yang mengganggu, sementara
9 tim atau 10 tim lainnya sedang berusaha masuk di sini. Ada my Feral yang benar-benar barbar. DRS pun dihilangkan begitu Afgan dilindas satu persatu player-playernya. Lagi-lagi chaotic adalah sebuah kata yang tepat yang sudah diberikan oleh Jessica Jelly tadi untuk menggambarkan game kali ini. Tapi Sam 9 yang tadi kita bahas ada sebuah blunder di game sebelumnya, sekarang berhasil untuk menumbangkan sirinya 2 player dari lawan yang coba untuk masuk ke arah bagian mereka, yaitu dari tim DVL. Dan di bagian pesisir masih sangat ramai. Yangon Galacticos menghadapi Infinity IQ. Apakah ada nade? Ternyata tidak, hanya smoke saja. Kalau ada nade, ini Yangon bahaya banget. Ternyata Yangon yang punya, lempar ke arah bagian depan. Infinity IQ bisakah untuk bertahan? Ternyata nade pertama connecting, hanya menyisakan 2 player. Ferrari bahkan terkena damage yang lebih besar lagi. Hati-hati ada api di sana. Huiga tertembak juga dari tempat yang lain. Ternyata G Gladiator atau Vampire yang menghampiri mereka. Tapi Yangon mulai maju ke arah bagian depan. 1 maju, 2 maju, bergerak ke arah bagian Huiga. Huiga ter-knockdown, menyisakan 1 orang saja. Tapi Yangon pun di bagian ujung tombak gagal. Dan Ferrari gagal melakukan prone. Dia yang ter-knockdown. Berarti ini momentum buat Vampire juga bisa bergerak ke arah titik yang didapatkan oleh Infinity IQ sebelumnya. Tapi apakah mereka mau fight lawan G Gladiator? Kalau fight, ini bakalan pecah banget, Jelly. Karena ini adalah fight yang bisa dibilang imbang dari segi manpower. 4 melawan 4 sudah ada sebuah inisiasi dengan beberapa utilities, Molotov, grenade, smoke setup, wall smoke demi bisa masuk dan merangsak, meritik tempat dari G Gladiators. Tapi G Gladiators pintar. Mereka sangat pintar, mereka smart, mereka tarik mundur ke arah bagian belakang dan mereka malah menargetkan satu tim, yaitu S2G. Walaupun dengan demikian, G Gladiators nggak mau langsung commit. Mereka lebih terpantau, setup terlebih dahulu, siap sedia. Lebih ke arah kayak, oke, lu mau maju, gue udah setup. Udah gue kirimin 1 orang, 2 orang di bagian lantai 2. Di bawah juga udah ada beberapa orang. Dan tinggal gimana caranya kita melihat untuk next circle-nya. Karena masih ada 58 detik sebelum circle-nya mengecil dan berpindah menuju ke arah stage ke-7, Eldogi. Jill, tapi gue justru mau shout out ke Vampire. Kenapa? Apa yang mereka lakukan adalah justru sekarang blocking movement dari G Gladiator. Mereka ambil kanan dari kompon tersebut yang menandakan G Gladiator akan gua lockdown, akan kami lockdown untuk tidak bisa bergerak ke arah mana-mana. Ini Vampire menurut gue lagi-lagi sih PMUI kayak sebuah pembuktian dari mereka bahwa mereka memang punya kualitas yang luar biasa banget. Dan Sertani, you really did a good job. Cuman kita lihat di fightnya seperti apa. Karena di tempat lain, Vulcan pun tumbang menyisakan 6 tim saja di game kali ini. Karena udah gak banyak tempat yang bisa dihuni, tapi somehow udah. Gila, itu udah mau kemana lagi? Dia kiri kanan depan belakang udah ada orang, ibarat digerebek kiri kanan depan belakang juga. Tapi sementara kita melihat bagaimana dari 5 tim yang tersisa, masih ada DK, VPE, GG, S2G dan juga Yangon Galacticos, Vampire dan juga G Gladiators lah 2 tim yang paling teratas. Bisa kita bilang mereka yang masih punya ransum paling banyak juga, manpower paling banyak juga, mentality juga lagi up-upnya. Karena bisa dibilang dari tadi siapapun yang mau nabrak mereka semuanya hilang gitu loh. Itu dia, tapi kalau kita melihat secara zona, secara circle, S2G kali ini sangat diuntungkan karena sudah di bagian tengah. Dan sesuai dengan yang gue katakan tadi, Jelly, Vampire really did a good job karena dia menahan pergerakan G Gladiator. Bahkan Ravenflow berani loh nge-pick ke bagian Romeo, boy. Walaupun net-nya dilempar, tapi ini blunder yang bahaya banget buat Vampire. Karena justru kehilangan 1 playernya yang begitu penting karena yang akan dilawan berikutnya adalah G Gladiator. Tapi S2G, sebagaimana yang gue katakan, mereka punya sentral, mereka punya kuasa. Bukan, maksudnya mereka punya untuk vision ke arah lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Ya benar sih, lu punya zona, lu punya kuasa, lu punya compound, lu punya kuasa juga. Dan kali ini S2G lah yang punya compound dan mereka punya kuasa. Tapi masalahnya, kuasa tersebut pengen diambil oleh banyak orang. Siapa sih yang gak pengen kekuasaan sebegitu enaknya di tengah-tengah menjadi pusat perhatian banyak orang? Dan sekarang yang menjadi pusat perhatian adalah Romeo Boy juga. Berlari-lari, tidak ada yang bisa menembak. Dan sementara ini adalah replay juga bagaimana gilanya si Forest ini. Karena sesuai dengan namanya Forest, dia bermain di hutan. Baru lihat 7 untuk Forest. Luar biasa banget. Dan itu apakah makin men-trigger orang-orang yang bilang Has 12 kali bawa DBS? Karena dia tadi bisa untuk terus melakukan tembakan DBS. Mungkin dengan tempat seperti itu dia akan dem hilang kesempatan untuk melakukan takedown ke arah lawan. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu pembahasan senjata karena fight kembali lagi commencing. Dan bahkan Ravenclaw kali ini apakah berhasil? Masih bisa untuk melakukan revive. Lihat bagaimana Vampire mengulur waktu dalam melakukan revive tadi adalah dengan maju perlahan-lahan ke dalam zona terlebih dahulu. Baru revive dilakukan. Smoke tebal dari
dari tim G Gladiator sudah dikeluarkan, tapi Vampire akan makin terdorong zona. Apakah ada tembakan dari DK atau tembakan dari justru G Gladiator? HKM jarak segitu oleh seorang Meku. What an on point shot karena bagian dari Vampire. Tapi S2G juga mengamati Vampire, menurut gua menjadi bulan-bulan merupakan Raven Cloud. Terpick off di sana dengan tembak-tembakan on point. Son pun low HP benar-benar. Sebuah keadaan yang tidak baik bagi tim Vampir. Raja terakhir Fenway dan ter-takedown lagi. The last man standing menjadi player yang masih aktif di Vampire. Walaupun revive kembali bisa dilakukan. Seakan-akan apa yang dilakukan Vampire semuanya serba salah. Dia revive, dia bangun, dia salah. Dia nge-prone, dia salah juga. Apa yang dilakukan? Tony K mau nge-pick aja langsung di counter lagi. Ini udah semua mata tertuju kepada Vampire. Karena pastinya ini kalau misalkan mereka tidak bersihin si Vampire, ini akan menjadi balada buat G Gladiators. Itulah kenapa G Gladiators sudah menyebarkan antek-anteknya untuk melihat ke seluruh arah. Sama halnya juga dengan D plus Kia, 10 eliminations out of nowhere. Out of nowhere, bahkan tadi kita hanya melihat fight dengan Bigetron Red Villain saja. Dan Hamsik lagi-lagi mendapatkan satu player, satu nyawa dari Vampire. Belum bisa keluar dari batu tersebut. Dead end bisa kita bilang untuk Vampire. Mau keluar mana? Masih ada smoke apa enggak gua nggak tahu. Ada sebuah granat sih di tangan Swaps. Lempar dulu nggak sih ke sebelah kiri, ngetes dulu, harap-harap bisa memberikan sebuah pressuring, tapi Silas dengan headshot yang mendapatkan Meku dan Tony K. Tony Kurniawan knock untuk yang kesekian kalinya. Maju salah, mundur salah. Swaps healing dulu dan kayaknya Swaps susah deh. Oke, blue zone. Bye-bye untuk Vampire. Ya betul sekali Vampire, tapi menurut gue itu adalah upaya yang luar biasa banget terjadi kali ini G Gladiator yang menjadi bulan-bulanan. Tapi S2G pun gak boleh hanya fokus karena G Gladiator, karena pelan tapi pasti DK juga udah mulai datang, atau D plus Kia. Dan seperti gue lihat dari S2G, mereka sudah kehabisan dari banyaknya peluru yang terus dilontarkan. Tapi Fabian, ini bahaya banget, bisa jadi granat akan dikuk. Tapi dari tim G Gladiator hanya menyisakan sang IGL seorang diri saja gitu, dan itu dia granat dari Fabian yang gua katakan menumbang kedua player dari S2G. Silas menjadi atau Carlson last man standing, dan granat lagi dan lagi datang, dan ternyata itu dia kemenangan bagi tim asal Korea. Ini dia sebuah kemenangan neat yang on point dilakukan oleh mereka. What a play dari